Suasana pagi di salah satu ruas jalan di wilayah Bandung tampak seperti hari-hari biasa. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai memenuhi jalur yang menjadi akses utama masyarakat untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Beberapa hari sebelumnya, warga sempat merasa lega karena jalan yang selama berbulan-bulan dipenuhi lubang akhirnya diperbaiki. Permukaan yang sebelumnya rusak telah ditambal, sehingga memberikan harapan bahwa perjalanan akan menjadi lebih aman dan nyaman. Namun, harapan tersebut ternyata tidak bertahan lama. Dalam waktu yang relatif singkat setelah proses penambalan selesai, sejumlah bagian jalan kembali menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Permukaan aspal mulai retak, sebagian tambalan terlihat terkelupas, bahkan di beberapa titik mulai muncul cekungan yang semakin hari semakin dalam. Kondisi itu membuat banyak pengendara terkejut karena mereka tidak menyangka jalan yang baru saja diperbaiki sudah kembali mengalami kerusakan. Para pengendara sepeda motor menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus mengurangi kecepatan secara mendadak ketika melintasi bagian jalan yang mulai berlubang kembali. Pada jam-jam sibuk, kendaraan seringkali saling menghindari lubang, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih padat dibandingkan biasanya. Beberapa pengemudi mobil juga memilih berpindah jalur secara perlahan agar ban kendaraan tidak menghantam bagian jalan yang rusak. Di sekitar lokasi, warga yang setiap hari beraktivitas di pinggir jalan mulai memperhatikan perubahan tersebut. Mereka mengaku awalnya mengira kerusakan hanya terjadi di satu titik kecil. Akan tetapi, setelah beberapa hari berlalu, jumlah titik yang mengalami kerusakan justru semakin bertambah. Tambalan yang sebelumnya tampak rata, kini terlihat pecah dan terlepas dari permukaan jalan lama, sehingga menimbulkan kesan bahwa perbaikan tersebut tidak mampu bertahan menghadapi lalu lintas harian. Kejadian itu kemudian menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Banyak warga mempertanyakan mengapa jalan yang baru selesai diperbaiki bisa kembali rusak dalam waktu singkat. Sebagian menilai kondisi tersebut tidak wajar, mengingat pekerjaan perbaikan masih tergolong baru. Mereka berharap adanya penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab mengenai penyebab kerusakan tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa pengguna jalan mulai merekam kondisi ruas jalan menggunakan telepon genggam. Video yang memperlihatkan tambalan aspal yang sudah pecah dan berlubang diunggah ke berbagai platform media sosial. Dalam waktu singkat, rekaman tersebut menarik perhatian banyak pengguna internet. Kolom komentar dipenuhi berbagai tanggapan, mulai dari rasa kecewa, pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, hingga harapan agar kerusakan segera ditangani sebelum menimbulkan risiko yang lebih besar bagi para pengguna jalan. Semakin banyak video yang beredar dari sudut pengambilan gambar berbeda. Ada yang memperlihatkan kendaraan melambat saat melewati jalan tersebut, ada pula yang menunjukkan bagian tambalan yang tampak terkelupas ketika dilintasi kendaraan berbobot besar. Beredarnya berbagai rekaman membuat persoalan itu tidak lagi menjadi perhatian warga sekitar, melainkan mulai diketahui masyarakat yang lebih luas. Perbincangan di media sosial terus berkembang. Sebagian warganet mempertanyakan apakah material yang digunakan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Ada pula yang menduga kerusakan dipengaruhi oleh tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari. Meski berbagai dugaan bermunculan, saat itu belum ada penjelasan resmi mengenai faktor utama yang menyebabkan jalan kembali rusak dalam waktu singkat. Di lapangan, kondisi jalan yang memburuk mulai mempengaruhi aktivitas masyarakat. Pengendara harus lebih berhati-hati, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun dan lubang jalan tertutup genangan air. Beberapa warga memasang tanda sederhana di sekitar titik kerusakan agar pengguna jalan lebih waspada. Tindakan tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan sesama pengguna jalan. Keluhan masyarakat pun semakin sering disampaikan melalui berbagai saluran, baik kepada pemerintah setempat maupun melalui media sosial. Mereka berharap dilakukan pemeriksaan menyeluruh agar penyebab kerusakan dapat diketahui secara jelas. Menurut warga, perbaikan jalan seharusnya memberikan manfaat dalam jangka waktu yang layak, bukan kembali menimbulkan persoalan hanya beberapa saat setelah pekerjaan selesai. Meningkatnya perhatian publik membuat isu ini berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas. Tidak sedikit pihak yang mulai meminta adanya evaluasi terhadap proses perbaikan jalan tersebut, mulai dari pelaksanaan pekerjaan, kualitas material, hingga pengawasan selama proyek berlangsung. Desakan agar dilakukan penyelidikan pun semakin menguat karena masyarakat ingin mengetahui penyebab sebenarnya di balik cepat rusaknya jalan yang baru saja ditambal. Situasi inilah yang kemudian menjadi awal dari rangkaian peristiwa berikutnya. Di tengah berbagai pertanyaan yang belum terjawab, perhatian publik mulai mengarah pada kemungkinan adanya faktor lain yang selama ini luput dari pengawasan. Dugaan demi dugaan pun mulai bermunculan, membuka jalan bagi penyelidikan yang lebih mendalam pada tahap selanjutnya. Semakin banyaknya laporan mengenai kondisi jalan yang kembali rusak, membuat perhatian masyarakat terus meningkat. Jika pada awalnya warga hanya merasa kecewa karena hasil perbaikan tidak bertahan lama, kini pembicaraan mulai bergeser pada satu pertanyaan besar, yakni apa sebenarnya penyebab kerusakan tersebut. Berbagai dugaan pun bermunculan dari berbagai kalangan, mulai dari warga sekitar, pengguna jalan, hingga tokoh masyarakat yang mengikuti perkembangan persoalan itu. Di sepanjang ruas jalan yang menjadi sorotan, warga terlihat sering berhenti sejenak untuk mengamati permukaan aspal yang mulai retak. Beberapa di antaranya membandingkan kondisi jalan sebelum dan sesudah diperbaiki. Menurut mereka, kerusakan yang muncul terasa terlalu cepat jika dibandingkan dengan proyek perbaikan jalan pada umumnya.
Hal itulah yang memunculkan berbagai spekulasi mengenai kualitas pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagian warga menduga proses penambalan tidak dilakukan secara maksimal. Mereka menyoroti permukaan tambalan yang tampak mulai terlepas dari lapisan aspal nama. Di beberapa titik bahkan terlihat adanya retakan memanjang yang perlahan melebar setiap kali kendaraan berat melintas. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mempertanyakan apakah material yang digunakan benar-benar sesuai dengan standar teknis atau justru tidak mampu menahan beban lalu lintas yang tinggi. Namun, tidak semua warga sepakat bahwa penyebab utama berasal dari proses pengerjaan jalan. Sebagian lainnya justru mengarahkan perhatian pada aktivitas kendaraan bertona sebesar yang hampir setiap hari melintasi kawasan tersebut. Menurut pengamatan mereka, setelah perbaikan selesai, lalu lintas truk bermuatan berat tetap berlangsung tanpa banyak perubahan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, kendaraan besar terlihat melintas secara beriringan. Pengakuan serupa juga disampaikan oleh sejumlah pedagang yang berjualan di sepanjang jalan itu. Mereka mengaku sudah terbiasa melihat truk keluar masuk kawasan tersebut sejak pagi hingga malam hari. Ketika kendaraan-kendaraan besar itu melintas, getaran yang ditimbulkan seringkali terasa hingga ke bangunan di sekitar jalan. Bagi mereka, lalu lintas kendaraan berat bukanlah pemandangan baru, tetapi intensitasnya dinilai cukup tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dari pengamatan warga, beberapa truk terlihat membawa muatan yang sangat besar. Meski mereka tidak dapat memastikan apakah kendaraan tersebut melanggar aturan mengenai batas muatan, banyak yang menilai beban yang dibawa tampak jauh lebih berat dibandingkan kendaraan angkutan biasa. Dugaan itu semakin menguat ketika kerusakan jalan terlihat lebih parah setelah rombongan kendaraan berat melewati lokasi. Percakapan mengenai truk bertona sebesar kemudian menyebar luas di media sosial. Warganet mulai membagikan foto dan video yang memperlihatkan kendaraan-kendaraan besar melintasi jalan yang baru selesai diperbaiki. Sebagian pengguna media sosial menduga kerusakan jalan dipercepat oleh tingginya beban kendaraan yang terus melintas setiap hari. Namun hingga saat itu dugaan tersebut masih sebatas opini masyarakat dan belum didukung oleh hasil pemeriksaan resmi. Di sisi lain muncul pula pendapat yang menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan jalan. Beberapa warga mempertanyakan apakah sudah ada pembatasan terhadap kendaraan dengan muatan berat selama masa setelah perbaikan. Mereka menilai apabila jalan baru selesai diperbaiki, seharusnya ada langkah pengamanan tertentu agar kualitas konstruksi tetap terjaga sebelum digunakan secara penuh. Perdebatan semakin berkembang ketika sejumlah tokoh masyarakat ikut menyampaikan pandangannya. Mereka meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kerusakan hanya berdasarkan dugaan. Menurut mereka, persoalan tersebut harus diselidiki secara menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan teknis. Mereka mengingatkan bahwa kerusakan jalan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas material, metode pelaksanaan pekerjaan, kondisi tanah, drainase, hingga volume dan beban kendaraan yang melintas. Meski demikian, tekanan dari masyarakat terus meningkat. Banyak warga meminta pemerintah daerah segera turun tangan untuk memberikan penjelasan yang jelas. Mereka berharap tidak hanya dilakukan perbaikan ulang, tetapi juga dicari penyebab utama agar kejadian serupa tidak terus berulang. Bagi masyarakat, penggunaan anggaran untuk infrastruktur harus memberikan manfaat yang nyata dan bertahan dalam jangka waktu yang layak. Di tengah meningkatnya perhatian publik, sejumlah pihak mulai melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk kawasan mulai diperhatikan lebih serius. Waktu operasional kendaraan besar, jalur yang digunakan, hingga kondisi jalan setelah dilintasi mulai menjadi bahan pengamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kerusakan jalan. Sementara itu, keluhan masyarakat terus berdatangan melalui berbagai saluran. Beberapa warga meminta adanya pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga membawa muatan melebihi ketentuan. Yang lain mendesak agar kualitas proyek perbaikan juga diaudit secara menyeluruh. Desakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan proses yang transparan dan berbasis fakta, bukan sekadar saling menyalahkan tanpa bukti. Situasi yang semakin ramai akhirnya menarik perhatian berbagai pihak. Dugaan yang semula hanya menjadi perbincangan di lingkungan warga kini berkembang menjadi isu yang lebih luas. Fokus penyelidikan pun mulai mengarah pada aktivitas kendaraan bertona sebesar yang terus melintasi ruas jalan tersebut. Dari sinilah perhatian publik mulai tertuju pada keberadaan sejumlah truk yang diduga beroperasi tidak sesuai ketentuan, membuka babak baru dalam rangkaian peristiwa yang akan terungkap berikutnya. Perhatian masyarakat yang sebelumnya hanya tertuju pada kondisi jalan yang cepat rusak, kini mulai bergeser ke aktivitas kendaraan bertona sebesar yang setiap hari melintasi kawasan tersebut. Setelah berbagai dugaan berkembang di tengah warga, banyak pihak mulai mencoba mengamati secara langsung situasi di lapangan. Mereka ingin mengetahui apakah lalu lintas kendaraan berat memang memiliki keterkaitan dengan kerusakan yang terjadi pada ruas jalan yang baru saja selesai diperbaiki. Sejak pagi hari, arus kendaraan di lokasi tampak berjalan seperti biasa. Sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan umum silih berganti melewati ruas jalan itu. Namun di sela-sela lalu lintas tersebut, terlihat sejumlah truk berukuran besar yang melintas dengan membawa muatan dalam jumlah banyak. Beberapa kendaraan tampak bergerak perlahan, sementara lainnya melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi ketika kondisi jalan sedang lengang.
Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengaku pemandangan tersebut bukanlah hal baru. Menurut mereka, kendaraan bertona sebesar sudah lama menggunakan jalur itu sebagai akses menuju berbagai lokasi usaha, pergudangan, maupun area kegiatan ekonomi lainnya. Akan tetapi, setelah kerusakan jalan menjadi sorotan publik, aktivitas truk-truk tersebut mulai diperhatikan lebih serius dibandingkan sebelumnya. Beberapa warga kemudian mencatat waktu kendaraan berat melintas. Mereka mengamati bahwa pada jam-jam tertentu jumlah truk meningkat cukup signifikan. Tidak jarang beberapa kendaraan besar melintas secara beriringan dengan jarak yang relatif dekat. Ketika kondisi seperti itu terjadi, getaran yang dirasakan di sekitar jalan menjadi lebih kuat dibandingkan biasanya. Para pemilik toko dan warung di pinggir jalan juga menyampaikan pengamatan yang serupa. Mereka mengatakan bahwa setiap kali rombongan truk bermuatan besar melewati lokasi, suara benturan roda dengan permukaan jalan terdengar cukup keras. Di beberapa kesempatan, debu dan serpihan kecil dari permukaan aspal terlihat berterbangan ketika kendaraan besar melewati bagian jalan yang mulai mengalami keretakan. Di media sosial, semakin banyak video yang memperlihatkan aktivitas kendaraan berat tersebut. Rekaman dari berbagai sudut menunjukkan truk-truk yang membawa material dengan muatan besar melintasi jalan yang sebelumnya telah diperbaiki. Warganet mulai menghubungkan tayangan tersebut dengan kondisi jalan yang kembali rusak. Meski demikian, hingga saat itu belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut merupakan penyebab utama kerusakan. Sejumlah masyarakat kemudian meminta aparat terkait melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas. Mereka berharap dilakukan pengecekan terhadap dokumen kendaraan, izin operasional, serta kesesuaian muatan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut mereka, apabila memang ditemukan pelanggaran, penindakan perlu dilakukan agar kerusakan jalan tidak terus berulang. Menanggapi meningkatnya perhatian publik, sejumlah petugas mulai melakukan pemantauan di beberapa titik yang menjadi jalur utama kendaraan berat. Aktivitas keluar masuk truk dicatat untuk memperoleh gambaran mengenai volume lalu lintas, serta jenis kendaraan yang paling sering melintasi kawasan tersebut. Pengamatan dilakukan secara bertahap guna mengumpulkan informasi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses pemantauan itu, muncul dugaan bahwa tidak semua kendaraan yang melintas memenuhi ketentuan operasional. Beberapa truk disebut-sebut diduga membawa muatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan kapasitas kendaraan pada umumnya. Dugaan tersebut muncul berdasarkan pengamatan visual masyarakat dan menjadi salah satu alasan mengapa mereka meminta adanya pemeriksaan resmi. Hingga tahap ini, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Selain dugaan mengenai muatan, perhatian juga mengarah pada jalur yang digunakan oleh kendaraan berat. Warga bertanyakan apakah ruas jalan tersebut memang dirancang untuk dilalui kendaraan dengan beban tinggi secara terus-menerus. Sebagian masyarakat menilai apabila jalan memiliki keterbatasan kapasitas, penggunaan oleh kendaraan bertona sebesar dalam intensitas tinggi dapat mempercepat penurunan kondisi permukaan jalan. Di tengah berkembangnya berbagai dugaan, sejumlah pihak mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kerusakan. Mereka menegaskan bahwa hubungan antara aktivitas kendaraan berat dan kerusakan jalan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis serta data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut disampaikan agar proses penyelidikan tetap berjalan secara objektif dan tidak didasarkan semata-mata pada asumsi. Meski demikian, tekanan publik terus meningkat. Banyak warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan apakah seluruh kendaraan berat yang melintas telah mematuhi ketentuan mengenai izin operasional dan batas muatan. Mereka juga meminta agar pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sehingga jalan yang telah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Semakin intensnya pemantauan di lapangan mulai menghasilkan sejumlah informasi awal yang menarik perhatian. Beberapa kendaraan diketahui beroperasi secara rutin dengan pola perjalanan yang hampir sama setiap hari. Temuan tersebut membuat penyelidikan tidak lagi hanya berfokus pada kualitas proyek perbaikan jalan, tetapi juga mulai menelusuri pihak-pihak yang mengatur aktivitas angkutan barang di kawasan tersebut. Perkembangan ini menjadi titik penting dalam penyelidikan. Sorotan yang awalnya hanya mengarah pada kondisi fisik jalan kini meluas ke dugaan adanya pelanggaran dalam operasional kendaraan berat. Bersamaan dengan itu, perhatian publik mulai tertuju pada langkah pemerintah daerah untuk turun langsung melihat situasi di lapangan. Masyarakat menunggu apakah hasil pemeriksaan tersebut akan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang, sekaligus mengungkap fakta di balik cepat rusaknya jalan yang baru saja ditambal. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kerusakan jalan yang baru selesai diperbaiki akhirnya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Setelah berbagai keluhan terus bermunculan dan rekaman kondisi jalan beredar luas di media sosial, suasana di sekitar ruas jalan tersebut menjadi lebih ramai dari biasanya. Warga berkumpul di beberapa titik untuk menyaksikan proses pemeriksaan yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini belum terungkap. Di tengah sorotan publik itu, KDM datang ke lokasi bersama jajaran pemerintah daerah serta instansi terkait. Kedatangannya langsung menarik perhatian warga yang sejak pagi telah menunggu di sekitar area jalan. Sebagian masyarakat mendekat untuk menyampaikan keluhan secara langsung, sementara yang lain memilih mengamati jalannya pemeriksaan dari pinggir jalan. Tanpa berlama-lama, KDM berjalan menyusuri ruas jalan yang menjadi pusat perhatian. Ia beberapa kali berhenti untuk melihat kondisi permukaan aspal yang mulai retak dan berlubang. Di beberapa titik, tambalan yang sebelumnya tampak rata kini terlihat terkelupas sehingga memperlihatkan lapisan di bawahnya. Kondisi tersebut diamati secara saksama sambil mendengarkan penjelasan dari petugas teknis yang ikut mendampingi.
Selain memeriksa kondisi fisik jalan, KDM juga berdialog dengan masyarakat sekitar. Warga menceritakan bagaimana mereka sempat merasa lega ketika perbaikan selesai dilakukan, tetapi rasa lega itu berubah menjadi kekecewaan setelah jalan kembali rusak hanya dalam waktu singkat. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang harus menghindari lubang-lubang baru yang terus bermunculan. Beberapa pedagang di sekitar lokasi turut memberikan kesaksian mengenai aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Mereka menjelaskan bahwa truk-truk bermuatan besar masih menggunakan jalur tersebut secara rutin, bahkan pada waktu-waktu tertentu jumlahnya meningkat cukup signifikan. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan yang dicatat selama proses peninjauan berlangsung. Di sela pemeriksaan, KDM meminta penjelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan jalan. Ia ingin mengetahui kapan proyek dilaksanakan, bagaimana metode perbaikannya, serta seperti apa proses pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi proyek sebelum menarik kesimpulan lebih jauh. Petugas teknis kemudian menjelaskan sejumlah aspek terkait pekerjaan yang telah dilakukan. Meski demikian, KDM menegaskan bahwa kondisi jalan yang kembali rusak dalam waktu singkat memerlukan evaluasi lebih mendalam. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti hanya pada penilaian visual di lapangan, tetapi juga harus didukung oleh data teknis serta pemeriksaan terhadap seluruh proses yang berkaitan dengan proyek tersebut. Saat peninjauan berlangsung, beberapa kendaraan bertona sebesar kembali melintasi ruas jalan itu. Momen tersebut tidak luput dari perhatian rombongan pemeriksa. Arus lalu lintas tetap berjalan seperti biasa, sementara aktivitas kendaraan berat menjadi salah satu hal yang ikut diamati selama kunjungan berlangsung. Petugas terlihat mencatat jenis kendaraan yang melintas sebagai bagian dari pengumpulan informasi awal. Dalam keterangannya kepada masyarakat, KDM menyampaikan bahwa seluruh dugaan yang berkembang akan diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kerusakan sebelum proses pemeriksaan selesai dilakukan. Menurutnya, penyelidikan harus berjalan secara objektif sehingga hasilnya benar-benar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Meski demikian, KDM juga menegaskan bahwa kondisi jalan yang baru selesai diperbaiki tetapi kembali rusak dalam waktu singkat merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap biasa. Ia meminta seluruh instansi terkait bekerja sama untuk menelusuri seluruh faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kerusakan tersebut, termasuk kualitas pelaksanaan pekerjaan, pengawasan proyek, hingga aktivitas kendaraan yang menggunakan ruas jalan itu setiap hari. Pernyataan tersebut mendapat perhatian besar dari warga yang hadir di lokasi. Banyak di antara mereka berharap pemeriksaan benar-benar dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada perbaikan fisik jalan semata. Mereka ingin mengetahui penyebab sebenarnya agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Setelah meninjau beberapa titik kerusakan, KDM juga meminta agar dilakukan pendataan terhadap kendaraan bertona sebesar yang rutin melintas di jalur tersebut. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan operasional atau batas muatan, hal itu perlu diperiksa sesuai prosedur yang berlaku. Permintaan tersebut menjadi sinyal bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada proyek perbaikan jalan, tetapi juga pada aktivitas kendaraan yang diduga memberi tekanan besar terhadap infrastruktur. Kunjungan itu kemudian menjadi pembahasan luas di media sosial dan berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai langkah turun langsung ke lapangan sebagai awal untuk mengungkap penyebab sebenarnya di balik cepat rusaknya jalan tersebut. Di sisi lain, muncul harapan agar pemeriksaan tidak berhenti pada tahap peninjauan, melainkan berlanjut pada penyelidikan yang mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan pelanggaran. Seiring berakhirnya peninjauan lapangan, tim pemeriksa mulai mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari warga, petugas teknis, dan hasil pengamatan langsung. Dari rangkaian temuan awal itu, perhatian mulai mengarah pada aktivitas sejumlah kendaraan yang diduga tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan operasional. Dugaan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyelidikan tahap berikutnya, ketika pemeriksaan mulai menelusuri dokumen kendaraan dan aktivitas angkutan barang yang selama ini melintasi ruas jalan tersebut. Setelah peninjauan lapangan selesai dilakukan, proses pemeriksaan memasuki tahap yang lebih mendalam. Berbagai informasi yang diperoleh dari warga, hasil pengamatan di lokasi, serta laporan dari instansi terkait mulai dihimpun untuk mencari pola yang dapat menjelaskan penyebab cepat rusaknya jalan. Fokus penyelidikan yang semula hanya tertuju pada kondisi fisik jalan, kini berkembang ke aktivitas kendaraan angkutan barang yang setiap hari melintasi kawasan tersebut. Tim yang menangani pemeriksaan mulai melakukan pendataan terhadap kendaraan bertona sebesar yang menggunakan ruas jalan itu sebagai jalur operasional. Pengamatan dilakukan pada berbagai waktu, mulai dari pagi hingga malam hari, untuk mengetahui intensitas lalu lintas kendaraan berat. Dari hasil pemantauan awal, terlihat bahwa sejumlah truk melintas secara rutin dengan rute yang relatif sama dari hari ke hari. Selain mencatat jumlah kendaraan, petugas juga mulai memeriksa dokumen yang berkaitan dengan operasional angkutan barang. Pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan setiap kendaraan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam penyelidikan karena masyarakat sebelumnya telah menyampaikan dugaan adanya kendaraan yang beroperasi tanpa mematuhi seluruh aturan. Seiring berjalannya pemeriksaan, muncul sejumlah temuan awal yang menarik perhatian. Beberapa kendaraan diketahui perlu menjalani pemeriksaan lanjutan karena terdapat indikasi ketidaksesuaian administrasi atau operasional yang masih harus diverifikasi oleh pihak berwenang.
Pada tahap ini, belum ada kesimpulan resmi mengenai pelanggaran tertentu, tetapi temuan tersebut dinilai cukup untuk memperluas ruang lingkup penyelidikan. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada kondisi muatan yang dibawa sejumlah kendaraan. Berdasarkan pengamatan visual di lapangan, beberapa truk tampak membawa beban yang sangat besar ketika melintasi ruas jalan tersebut. Namun dugaan mengenai adanya kelebihan muatan masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan resmi dan pengukuran sesuai ketentuan. Karena itu, petugas belum memberikan pernyataan final mengenai status kendaraan-kendaraan tersebut. Informasi mengenai pemeriksaan yang sedang berlangsung dengan cepat menyebar di tengah masyarakat. Warga yang sebelumnya hanya mengikuti perkembangan melalui media sosial, kini mulai menunggu hasil penyelidikan secara langsung. Banyak yang berharap proses tersebut mampu memberikan jawaban yang jelas mengenai penyebab utama kerusakan jalan dan memastikan apakah benar terdapat kendaraan yang beroperasi tidak sesuai aturan. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi kembali memberikan keterangan kepada petugas. Mereka menjelaskan bahwa aktivitas truk bermuatan besar berlangsung hampir setiap hari dan tidak hanya pada jam kerja. Menurut pengamatan mereka, kendaraan berat juga kerap melintas pada malam hingga dini hari. Kesaksian tersebut kemudian dicatat sebagai informasi pendukung yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan resmi. Dalam perkembangan berikutnya, aparat mulai menelusuri asal dan tujuan perjalanan kendaraan-kendaraan yang menjadi perhatian, jalur distribusi barang, lokasi bongkar muat hingga perusahaan atau pihak yang menggunakan jasa angkutan tersebut ikut dipelajari untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas operasional di kawasan itu. Langkah ini dilakukan agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada kendaraan yang terlihat di lapangan, tetapi juga menyentuh rantai operasional di baliknya. Sementara itu, KDM kembali menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan bukti. Ia meminta seluruh instansi terkait bekerja secara profesional, serta tidak terburu-buru menyampaikan kesimpulan sebelum seluruh data selesai diverifikasi. Menurutnya, setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku, sehingga hasil akhirnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Meski proses pemeriksaan masih berlangsung, perhatian publik semakin besar ketika muncul informasi bahwa sejumlah kendaraan diduga akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kepatuhan terhadap aturan operasional. Informasi tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian berharap apabila nantinya ditemukan pelanggaran, penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa membedakan siapapun yang terlibat. Di media sosial, perbincangan kembali memanas. Banyak warganet mulai mengaitkan cepat rusaknya jalan dengan aktivitas kendaraan berat yang diduga tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan. Namun sejumlah pihak mengingatkan bahwa seluruh informasi yang beredar harus disikapi secara hati-hati karena hasil penyelidikan resmi masih berjalan. Mereka menghimbau masyarakat untuk menunggu keterangan dari instansi yang berwenang agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru. Di balik pemeriksaan terhadap kendaraan, penyelidik juga mulai menelusuri aspek lain yang dinilai tidak kalah penting, yaitu pengawasan terhadap aktivitas angkutan barang di kawasan tersebut. Pertanyaan mulai muncul mengenai bagaimana kendaraan-kendaraan itu dapat beroperasi secara rutin apabila nantinya benar ditemukan adanya pelanggaran. Dari sinilah penyelidikan perlahan berkembang ke arah yang lebih luas. Perhatian tidak lagi hanya tertuju pada sopir maupun kendaraan yang melintas. Tim pemeriksa mulai mempelajari proses perizinan, mekanisme pengawasan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur aktivitas di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah persoalan yang terjadi semata-mata disebabkan oleh pelanggaran di lapangan atau terdapat faktor lain yang ikut berperan. Perkembangan tersebut menjadi titik balik dalam rangkaian penyelidikan. Dugaan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan operasional mulai membuka kemungkinan adanya persoalan yang lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Seiring semakin banyaknya data yang terkumpul, arah pemeriksaan perlahan mengarah pada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan di tingkat lokal. Dari sinilah penyelidikan memasuki babak baru yang berpotensi mengungkap keterlibatan oknum tertentu di balik aktivitas yang selama ini berlangsung. Penyelidikan yang semula berfokus pada kondisi jalan dan aktivitas kendaraan angkutan barang mulai memasuki tahap yang lebih luas. Setelah berbagai dokumen operasional kendaraan, jalur distribusi, serta pola lalu lintas truk dipelajari, tim pemeriksa menilai bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari sisi pengguna jalan. Perhatian kemudian berkembang pada sistem pengawasan yang seharusnya berjalan di wilayah tersebut. Sejumlah informasi yang diperoleh selama pemeriksaan mengarahkan penyelidik untuk menelusuri proses administrasi yang berkaitan dengan aktivitas kendaraan berat. Mereka mulai memeriksa berbagai dokumen, termasuk perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di sekitar jalur tersebut, mekanisme pengawasan, hingga koordinasi antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh prosedur telah dijalankan sebagaimana mestinya. Di tengah proses tersebut, muncul berbagai keterangan dari sejumlah saksi yang sebelumnya telah dimintai penjelasan. Beberapa di antaranya menyampaikan informasi mengenai aktivitas kendaraan berat yang telah berlangsung dalam waktu cukup lama. Menurut mereka, lalu lintas truk bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat sekitar. Kendaraan-kendaraan tersebut disebut rutin melintasi jalan itu setiap hari tanpa banyak perubahan, bahkan setelah kondisi jalan mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Keterangan para saksi kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan. Tim pemeriksa berupaya menyusun kronologi mengenai bagaimana aktivitas kendaraan berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan selama ini. Dari proses tersebut, penyelidikan mulai mengarah pada kemungkinan adanya kelemahan dalam pengawasan yang memungkinkan aktivitas tersebut terus berlangsung. Tidak lama kemudian, perhatian publik mulai tertuju pada adanya dugaan keterlibatan oknum di tingkat pemerintahan desa. Dugaan itu muncul setelah penyelidik memperluas pemeriksaan terhadap proses administrasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penggunaan jalur oleh kendaraan angkutan barang.
Pada tahap ini, informasi yang berkembang masih berupa dugaan yang sedang didalami dan belum menjadi kesimpulan resmi. Kabar mengenai berkembangnya penyelidikan dengan cepat menyebar di tengah masyarakat. Warga yang sebelumnya hanya mengikuti isu mengenai truk bermuatan berat, kini mulai mempertanyakan apakah ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas tersebut. Berbagai pendapat pun bermunculan, namun sebagian besar masyarakat berharap proses hukum berjalan berdasarkan bukti, bukan sekadar isu yang berkembang di media sosial. Dalam perkembangan berikutnya, aparat mulai meminta keterangan dari sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan wilayah setempat. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai prosedur yang telah dijalankan, bentuk pengawasan yang dilakukan, serta langkah-langkah yang pernah diambil ketika aktivitas kendaraan berat semakin meningkat. Seluruh proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengumpulkan fakta secara menyeluruh. KDM kembali menegaskan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti hanya pada pelaku yang terlihat di lapangan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran. Menurutnya, apabila terdapat pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau sengaja mengabaikan aturan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ia juga menekankan bahwa setiap pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah hingga ada hasil pemeriksaan dan putusan yang berkekuatan hukum. Pernyataan tersebut semakin meningkatkan perhatian masyarakat. Banyak warga berharap seluruh proses dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap hasil penyelidikan. Mereka menginginkan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila memang ditemukan adanya pelanggaran, baik dari sisi operasional kendaraan maupun dari aspek pengawasan. Di sisi lain, penyelidik terus menelusuri alur administrasi yang berkaitan dengan aktivitas angkutan barang di kawasan tersebut. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dipelajari satu persatu untuk melihat apakah terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan. Pemeriksaan juga diperluas dengan membandingkan berbagai keterangan yang telah diberikan oleh para saksi, agar setiap informasi dapat diverifikasi secara objektif. Perkembangan penyelidikan membuat isu kerusakan jalan tidak lagi dipandang sebagai persoalan infrastruktur semata. Masyarakat mulai melihat kemungkinan adanya persoalan tata kelola dan pengawasan yang perlu dievaluasi. Namun hingga tahap ini, belum ada penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu, sehingga seluruh dugaan masih berada dalam proses pembuktian oleh aparat yang berwenang. Semakin banyaknya informasi yang berhasil dikumpulkan, membuat arah penyelidikan berubah menjadi lebih kompleks. Tim pemeriksa tidak hanya berupaya mengapa jalan cepat rusak, tetapi juga ingin memastikan apakah terdapat rangkaian tindakan atau kelalaian yang memungkinkan kondisi tersebut terus terjadi tanpa penanganan yang memadai. Di akhir tahap pemeriksaan ini, perhatian penyelidik mulai mengarah pada aspek pengelolaan proyek dan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan perbaikan jalan. Berbagai dokumen mulai dianalisis untuk memastikan apakah seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Langkah tersebut membuka babak baru dalam penyelidikan, ketika fokus tidak lagi hanya pada kendaraan maupun pengawasan, tetapi juga pada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Memasuki tahap berikutnya, penyelidikan tidak lagi hanya menyoroti kondisi jalan yang cepat rusak maupun aktivitas kendaraan bertonas sebesar. Tim pemeriksa mulai memperluas fokus dengan menelusuri seluruh proses pelaksanaan proyek perbaikan jalan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah kerusakan yang terjadi murni disebabkan oleh faktor teknis atau terdapat persoalan lain yang ikut memengaruhi hasil pekerjaan. Berbagai dokumen proyek mulai dikumpulkan dan dipelajari secara bertahap. Penyelidik mencocokkan data mengenai jadwal pelaksanaan, spesifikasi pekerjaan, serta laporan yang dibuat selama proyek berlangsung. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar setiap tahapan dapat dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan langsung di lapangan. Selain dokumen administrasi, tim juga meminta keterangan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Proses itu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pekerjaan dijalankan, siapa saja yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, serta bagaimana prosedur pengendalian mutu diterapkan selama proses perbaikan jalan berlangsung. Di sisi lain, hasil pemeriksaan lapangan terus dibandingkan dengan informasi yang terdapat dalam dokumen proyek. Beberapa bagian yang memerlukan penjelasan lebih lanjut kemudian menjadi fokus pendalaman oleh penyelidik. Seluruh proses tersebut masih berada pada tahap verifikasi, sehingga belum menghasilkan kesimpulan resmi mengenai adanya pelanggaran tertentu. Seiring bertambahnya data yang berhasil dikumpulkan, penyelidikan mulai mengarah pada dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola proyek. Dugaan tersebut muncul karena terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu diperiksa lebih mendalam untuk memastikan apakah seluruh pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hingga tahap ini, dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Kabar mengenai perkembangan penyelidikan kembali menjadi perhatian masyarakat. Warga yang sejak awal mengikuti kasus ini mulai berharap agar pemeriksaan tidak berhenti pada kerusakan jalan semata, tetapi juga mampu mengungkap apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek. Menurut mereka, penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan karena hasil pembangunan seharusnya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Di media sosial, berbagai pendapat kembali bermunculan. Sebagian warganet mendesak agar seluruh proses penyelidikan dibuka secara transparan, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menghormati proses hukum dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat bukti yang cukup. Perdebatan tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap kasus yang terus berkembang.
Dalam keterangannya, KDM kembali menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan akan diperiksa secara menyeluruh tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang terlibat. Ia menyampaikan bahwa apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Pada saat yang sama, ia juga mengingatkan bahwa setiap orang tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Penyelidik kemudian memperluas pemeriksaan terhadap alur penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan pekerjaan, serta proses pelaporan selama proyek berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan apakah terdapat indikasi penyimpangan yang dapat menjelaskan mengapa hasil pekerjaan tidak bertahan sebagaimana diharapkan. Beberapa pihak kembali dimintai keterangan guna melengkapi informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap agar setiap fakta dapat diverifikasi melalui dokumen, hasil pengamatan lapangan, dan keterangan para saksi. Pendekatan tersebut dianggap penting untuk menjaga objektivitas penyelidikan dan menghindari kesimpulan yang tidak didukung bukti. Sementara itu, masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus dengan penuh perhatian. Banyak warga berharap penyelidikan mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara utuh, mulai dari penyebab cepat rusaknya jalan, aktivitas kendaraan bertona sebesar, hingga dugaan kelemahan pengawasan dan pengelolaan proyek. Mereka menilai bahwa kejelasan hasil penyelidikan akan menjadi dasar penting untuk mencegah terulangnya persoalan serupa pada proyek infrastruktur di masa mendatang. Semakin dalam penyelidikan berlangsung, semakin banyak aspek yang harus diperiksa oleh aparat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang awalnya tampak sederhana ternyata memiliki keterkaitan dengan berbagai unsur yang memerlukan pembuktian secara cermat. Oleh karena itu, aparat memilih melanjutkan proses secara bertahap dengan mengedepankan bukti dan prosedur hukum. Menjelang akhir tahap penyelidikan ini, perhatian mulai beralih pada langkah-langkah yang akan diambil aparat setelah seluruh pemeriksaan awal selesai dilakukan. Masyarakat menunggu apakah hasil penyelidikan akan berlanjut ke proses hukum lebih lanjut atau menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan proyek. Harapan terbesar warga adalah agar seluruh fakta dapat diungkap secara transparan, sehingga siapapun yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Perkembangan penyelidikan yang semakin luas membuat perhatian masyarakat tidak lagi hanya tertuju pada kondisi jalan yang rusak, tetapi juga pada langkah aparat dalam menindaklanjuti seluruh temuan yang telah dikumpulkan. Setelah serangkaian pemeriksaan lapangan, pengumpulan dokumen, serta permintaan keterangan dari berbagai pihak, proses kini memasuki fase yang lebih menentukan. Warga menantikan apakah seluruh dugaan yang berkembang akan dapat dibuktikan melalui penyelidikan resmi. Di lapangan, aktivitas aparat terlihat semakin intensif. Tim pemeriksa kembali mendatangi beberapa lokasi yang berkaitan dengan jalur operasional kendaraan angkutan barang. Mereka melakukan pengecekan ulang terhadap sejumlah titik yang sebelumnya menjadi perhatian untuk memastikan seluruh data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap agar setiap informasi dapat diverifikasi sebelum menjadi bagian dari laporan resmi. Selain peninjauan lapangan, aparat juga melanjutkan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Data mengenai proyek perbaikan jalan, aktivitas kendaraan, hingga mekanisme pengawasan dipelajari kembali untuk melihat apakah terdapat keterkaitan yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh. Langkah ini dianggap penting agar kesimpulan yang diambil nantinya didasarkan pada bukti yang lengkap. Sejumlah saksi kembali dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan karena penyelidik memerlukan klarifikasi terhadap beberapa informasi yang muncul selama proses berlangsung. Keterangan dari para saksi kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan lapangan serta dokumen administrasi yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan cara tersebut, aparat berupaya memastikan bahwa setiap fakta yang masuk ke dalam berkas penyelidikan telah melalui proses verifikasi. Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas kendaraan berat di kawasan tersebut mulai diperketat. Aparat melakukan pemantauan terhadap arus kendaraan yang melintasi ruas jalan yang menjadi sorotan. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi terkini, sekaligus memastikan bahwa aktivitas operasional berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga tahap ini, hasil pengawasan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan belum diumumkan sebagai kesimpulan resmi. Kondisi di sekitar lokasi juga mulai berubah. Setelah kasus ini menjadi perhatian luas, para pengguna jalan terlihat lebih berhati-hati ketika melintasi ruas yang mengalami kerusakan. Beberapa titik yang dianggap berbahaya mendapat penanganan sementara untuk mengurangi risiko kecelakaan sambil menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Meski demikian, masyarakat tetap berharap solusi yang diberikan nantinya tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu menyelesaikan akar persoalan. Di tengah berlangsungnya penyelidikan, KDM kembali menyampaikan bahwa seluruh proses harus dijalankan secara profesional dan transparan. Ia meminta aparat bekerja berdasarkan fakta, serta tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, hasil penyelidikan harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penyebab kerusakan jalan, sekaligus menjawab seluruh dugaan yang telah muncul selama beberapa waktu terakhir. Pernyataan tersebut disambut positif oleh banyak warga. Mereka berharap proses hukum berjalan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyelidikan tanpa harus bergantung pada
informasi yang belum terverifikasi. Di media sosial, berbagai komentar mulai bergeser dari saling menduga menjadi ajakan untuk menunggu hasil resmi dari aparat. Masyarakat menyadari bahwa proses pembuktian membutuhkan waktu agar seluruh fakta dapat diuji secara menyeluruh. Meski demikian, perhatian publik tidak berkurang. Setiap perkembangan kecil yang muncul dari penyelidikan segera menjadi bahan perbincangan. Banyak warga terus mengikuti informasi dari sumber-sumber resmi untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan telah berlangsung. Mereka berharap apabila nantinya ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan. Sementara itu, aparat terus menyusun hasil pemeriksaan secara sistematis. Temuan dari lapangan, hasil analisis dokumen, serta keterangan para saksi dirangkum menjadi bagian dari laporan penyelidikan. Seluruh informasi tersebut kemudian dipelajari kembali untuk memastikan tidak ada data yang saling bertentangan sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang mengambil keputusan lebih lanjut. Kasus ini juga mendorong munculnya pembahasan yang lebih luas mengenai pentingnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur dan penggunaan jalan oleh kendaraan bertona sebesar. Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa persoalan yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, agar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilakukan dengan lebih baik pada masa mendatang. Mereka berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di wilayah lain. Di akhir proses pemeriksaan tahap ini, masyarakat masih menunggu hasil akhir penyelidikan dengan penuh harapan. Mereka ingin memperoleh kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik cepat rusaknya jalan yang baru selesai diperbaiki. Lebih dari itu, warga berharap penyelidikan mampu memberikan kejelasan mengenai seluruh dugaan yang selama ini berkembang, sehingga tidak lagi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Dengan seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan, kasus ini kini mendekati tahap penentuan. Hasil penyelidikan nantinya diharapkan tidak hanya menjawab pertanyaan publik, tetapi juga menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pembangunan. Apapun hasil akhirnya, masyarakat berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran publik harus dikelola secara transparan, diawasi secara ketat, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang cukup panjang, perhatian masyarakat akhirnya tertuju pada hasil akhir penyelidikan. Kasus yang bermula dari kerusakan jalan yang baru selesai ditambal telah berkembang menjadi pembahasan yang jauh lebih luas, mencakup kualitas pelaksanaan proyek, aktivitas kendaraan bertona sebesar, mekanisme pengawasan, hingga dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tidak selalu berdiri sendiri, melainkan seringkali berkaitan dengan berbagai aspek yang saling berhubungan. Selama penyelidikan berlangsung, aparat telah mengumpulkan berbagai dokumen, memeriksa kondisi lapangan, meminta keterangan dari sejumlah saksi, serta melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pada dugaan atau opini yang beredar di media sosial. Di sisi lain, masyarakat juga menunjukkan peran yang cukup besar dalam mengawal jalannya proses. Berawal dari laporan warga, dokumentasi kondisi jalan, hingga penyampaian keluhan kepada pemerintah, seluruh informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kondisi di lapangan dapat membantu mendorong adanya evaluasi terhadap pelayanan publik. Kasus tersebut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tetapi juga memastikan kualitas hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jalan yang dibangun menggunakan anggaran publik diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta memiliki daya tahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan memiliki peranan yang sama pentingnya. Perhatian terhadap kendaraan bertona sebesar juga menjadi salah satu pelajaran penting dari rangkaian peristiwa ini. Aktivitas distribusi barang memang memiliki peran dalam mendukung kegiatan ekonomi, namun operasionalnya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap kendaraan, termasuk kepatuhan terhadap aturan operasional dan batas muatan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kondisi infrastruktur agar tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, penyelidikan ini mendorong berbagai pihak untuk mengevaluasi sistem pengawasan yang selama ini diterapkan. Masyarakat berharap koordinasi antara pemerintah, aparat pengawas, dan instansi terkait dapat diperkuat, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal. Dengan pengawasan yang lebih efektif, kerusakan jalan maupun persoalan lain yang merugikan masyarakat diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. KDM dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa pembangunan harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa apabila melalui proses hukum terdapat pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, maka penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila suatu dugaan tidak terbukti, maka hasil tersebut juga harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang adil. Bagi warga sekitar, peristiwa ini meninggalkan harapan agar kondisi jalan dapat diperbaiki secara menyeluruh dengan kualitas yang lebih baik. Mereka menginginkan akses transportasi yang aman, karena jalan tersebut merupakan jalur penting bagi aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga menjalankan usaha. Infrastruktur yang baik dianggap sebagai kebutuhan dasar yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi para pelaksana proyek agar setiap pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis, diawasi secara profesional, dan dievaluasi secara berkala. Kualitas pekerjaan tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari ketahanan hasil pembangunan dalam menghadapi penggunaan sehari-hari. Dengan demikian, anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi, peristiwa ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi mengenai kondisi pelayanan publik. Dokumentasi yang dibuat oleh warga berhasil menarik perhatian banyak pihak, sehingga mendorong adanya pemeriksaan lebih lanjut.
Namun kasus ini juga mengingatkan pentingnya membedakan antara informasi yang telah terverifikasi dan dugaan yang masih memerlukan pembuktian agar masyarakat tidak terjebak pada kesimpulan yang keliru. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi refleksi bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada integritas, pengawasan, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat. Ketika setiap unsur menjalankan perannya dengan baik, hasil pembangunan akan lebih mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Meski kasus ini telah memasuki tahap akhir penyelidikan, nilai terpenting yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui proses yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak memperoleh infrastruktur yang berkualitas, sementara pemerintah dan seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proyek dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, peristiwa yang sempat menggegerkan Bandung ini tidak hanya menjadi cerita tentang sebuah jalan yang sempat rusak, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pengawasan yang kuat, kepatuhan terhadap hukum, serta keterlibatan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Apapun hasil akhir proses hukumnya, pelajaran terbesar dari kasus ini adalah bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan dapat terus terjaga.